Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-296, Berkumpul. Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiaoyan kembali langsung ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat beberapa jam di penginapan sampai dia pulih ke puncaknya sebelum dia meninggalkan penginapan. Dia kemudian berjalan ke klan Nalan untuk memulai sesi penghapusan racun hari ini. Meskipun dia tahu bahwa atau itu searing poison dalam tubuhnya akan menjadi lebih padat setiap kali dia membantu Nalanji mengeluarkan racun. Xiaoyan hanya bisa melanjutkan dengan cara ini untuk mendapatkan energi kuat yang terkandung dalam poison searing dan 7 saliva roh hijau spiritual. Namun, terlepas dari bagaimana abnormalnya poison searing, dia tidak terlalu khawatir. Setelah semua, dengan Green Lotus Core Flame melindungi tubuhnya, Xiaoyan percaya bahwa atau itu dia bisa bersaing dengan poison searing bahkan jika itu meletus di dalam dirinya. Setelah beberapa hari ini di mana Nalanji dan Nalansu secara pribadi melihat dia pergi, seluruh klan Nalan semua datang untuk mengetahui Xiaoyan sebagai pria muda dengan ekspresi dingin. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosoknya, tidak hanya mereka tidak melangkah maju untuk memblokirnya, mereka juga dengan hormat membungkuk dan menyapanya ketika dia lewat. Saat ini, langit sudah berubah gelap. Namun, klan Nalan tetap menyala terang. Anggota klan datang dan pergi di jalan, seperti pasar. Xiaoyan berjalan melewati beberapa jalan kecil dengan keakraban besar dan aula besar yang luas dari klan Nalan sekali lagi muncul di hadapannya. Dia perlahan berjalan mendekat. Gelombang tawa riuh yang dicampur dengan beberapa melodi dipancarkan dari aula. Ini menyebabkan Xiaoyan yang menyukai ketenangan sedikit mengernyit. Perlahan-lahan berjalan ke aula, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa atau itu ada cukup banyak orang yang duduk di dalam. Mereka tersenyum dan berbicara satu sama lain, seolah-olah itu adalah pertemuan yang menyenangkan. Berdiri di dekat pintu, tatapan Xiaoyan menyapu bagian dalam aula, dan agak terkejut menemukan bahwa atau itu tidak hanya Liuling dan putri kecil yang hadir, tetapi bahkan Ya Fei ada di antara mereka. Saat ini dia mengenakan gaun ketat berwarna merah. Mantel bulu putih salju menutupi bahunya, menambahkan sedikit keanggunan dan kemewahan untuk penampilannya. Kurusnya yang indah dan mempesona menyebabkan sejumlah tatapan pria diam-diam menembaknya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tidak tepat, mengamati aula yang hidup ini. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ketika suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar dari sisinya. Tuan Yan Xiao, karena kamu ada di sini, kenapa kamu tidak masuk dan beristirahat sebentar? Mendengar suara itu, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap keindahan halus yang berdiri di samping pilar. Wajahnya yang acuh tak acuh menjadi sedikit lebih hangat. Namun, setelah lebih dekat lagi, wajahnya sekali lagi memulihkan ketidakacuhannya saat dia berkata, "Tidak perlu, Nalan Xiaoji. Aku suka diam dan benar-benar tidak menikmati adegan seperti ini." Keindahan yang muncul di samping pilar secara alami adalah orang yang paling berharga dari klan Nalan. Nalan Yanran. Dia saat ini berdiri dengan cantik di dekat pilar. Wajahnya yang indah dan tak tertandingi mengandung senyum lembut, lengan lebar, pakaian berwarna bulan yang hanya bisa dipakai anggota dari Mystic Cloud Sect. Kadang-kadang mengungkapkan kurva anggun di bawahnya. Ketika membandingkan sosoknya, dia tidak tampak lebih buruk daripada Ya Fei. Namun, aura mereka benar-benar berbeda. Melihat Nalan Yanran saat ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa atau itu selama 3 tahun ini, dia memang berubah dari pemuda manja itu saat itu menjadi wanita dewasa yang matang yang memiliki kehadiran yang bagus. Untuk wanita seperti itu, tidak aneh jika seseorang mengatakan bahwa atau itu dia didekati oleh semua pria dalam jarak ribuan kilometer. Namun, terlepas dari bagaimana Nalan Yanran berubah, salah satu yang dicantumkan dalam pikiran Xiaoyan seperti sebuah merek adalah selalu gadis manja yang dengan paksa memutuskan pertunangan di klan Xiao, membuat hal-hal sulit bagi ayahnya saat itu. Oleh karena itu, sudah sulit bagi Xiaoyan untuk menampilkan ekspresi yang bagus padanya. Tuan Yan Xiao, aku mendengar bahwa atau itu selama tes internal Alchemist Association kali ini, hasil kamu cukup bagus. Nalan Yanran telah melihat wajah dingin Xiaoyan setiap kali mereka bertemu selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, Nalan Yanran tidak mundur karena ekspresinya saat ini. Dia perlahan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Selamat." Saat ia mengendus aroma yang menyelimuti dirinya, langkah kaki Xiaoyan bergerak ke arah sisi lain tanpa ada yang memperhatikan.
Xiaoyan tidak merasa aneh baginya untuk mengetahui tentang hasil alchemist tes internal asosiasi. Dengan kekuatan klan Nalan di Kekaisaran Jiama, tidak sulit untuk mengetahui sedikit informasi ini. Selain itu, untuk menyenangkannya, apa yang tidak akan dikatakan Liu Ling? Keberuntungan, kata Xiaoyan, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berbicara seolah-olah dia menghargai setiap kata seperti emas berharga. Hanya menghabiskan sedikit demi sedikit. Tatapannya bahkan tidak beralih ke Nalan Yanran saat dia berbicara. Dia tetap diam. Ketidakpedulian Xiaoyan bahwa atau itu orang-orang terpencil yang jauh darinya menyebabkan Nalan Yanran merasa sedikit sakit kepala. Dalam bertahun-tahun, pria muda di depannya adalah pria pertama yang memperlakukannya dengan begitu dingin. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berniat untuk berhenti berbicara. Namun, dia akan melangkah pergi ketika tawa lemah yang bisa membuat pria merasa kaki mereka tumbuh lemah tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Hehe, Nalan Xiaoji, ada banyak orang yang menunggumu di dalam. Namun kamu mengobrol santai dengan seseorang di sini. Mendengar tawa yang akrab ini, Xiaoyan menoleh. Dia menatap wanita menyihir yang membawa secangkir anggur merah dan malas bersandar di pintu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh sedikit meleleh. Halo Tuan Yan Xiao, kami bertemu lagi. Ya Fei tersenyum dan berjalan ke depan saat dia mengayunkan wine cup transparannya pada Xiaoyan. Bulu mata panjangnya yang cantik memancarkan rubah iblis seperti kelicikan. Mengapa? Apakah Tuan Yan Xiao dan Ya Fei dekat? Mendengar ucapan Ya Fei, alis Nalan Yanran bergetar tanpa meninggalkan jejak saat dia bertanya sambil tersenyum. Yan Xiao dan aku sudah saling kenal selama beberapa tahun dan hubungan kami cukup baik. Ya Fei berkata dan tersenyum lagi. Matanya berputar dan menyapu ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan senyuman masih di wajahnya. Apakah aku benar? Tuan Yan Xiao? Xiaoyan mengangkat bahunya dan mengambil wine cup dari tangan Ya Fei dengan cara yang tidak sopan. Setelah itu, dia mengosongkannya ke mulutnya di depan wajah cantik yang agak merah. Dia berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu di sini? Ya Fei meraih wine cup dari tangan Xiaoyan dan dengan marah berkata dengan wajah sedikit merah. Kamu benar-benar terlalu kasar. Xiaoyan tersenyum sambil menatap wajah merah dan ramping Ya Fei. Keelokan mempesona yang terakhir benar-benar menggerakkan hati orang-orang tidak heran kembali di Wutan City. Ada tak terhitung pria yang mendorong sampai kepala mereka terluka saat mereka bergegas ke rumah lelang untuk melihat penampilan Ya Fei. Saat itu, ayah juga tampaknya memiliki gejala seperti itu. Seekor banteng tua yang memakan gelas lembut bukanlah tindakan yang baik. Tangan Xiaoyan perlahan membelai dagunya saat dia tiba-tiba berpikir dengan jahat di dalam hatinya. Seekor banteng tua makan kaca lembut. Seorang lelaki tua memiliki wanita jauh lebih muda darinya. Nalan Yanran berdiri di satu sisi dan menatap dua orang yang memiliki beberapa tanda menggoda. Wajahnya yang indah menjadi sedikit tidak wajar. Dia awalnya berpikir bahwa atau itu sikap dingin Xiaoyan disebabkan oleh karakternya. Namun, ketika dia melihat kehangatan dalam senyumnya antara dia dan Ya Fei, dia melihat bahwa atau itu benar-benar hampa dari rasa dingin yang dia miliki saat memperlakukannya. Tuan Yan Xiao, Ya Fei Xiaoji, kamu dapat terus mengobrol, aku akan pergi dulu. Maaf, Nalan Yanran membungkuk sedikit pada mereka berdua, berbalik dan berjalan ke aula besar, meninggalkan sosok yang bergerak dari punggungnya agar mereka bisa melihatnya. Saat dia melihat punggung Nalan Yanran yang telah pergi, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan mencicipi rasa sisa anggur merah di mulutnya. Orang kecil, kamu punya keberanian untuk benar-benar memanfaatkan kakak perempuan. Setelah Nalan Yanran pergi, alis Ya Fei menjadi vertikal saat dia berbicara dengan Xiaoyan dengan kesal. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah Ya Fei dan akhirnya berhenti di bibir merah yang menggoda itu. Dia mengingat kembali pikiran yang menarik dari mereka berdua minum dari wine cup yang sama beberapa saat yang lalu. Senyum muncul di sudut mulutnya. Saat mulutnya ditatap oleh Xiaoyan, Ya Fei secara alami tahu apa yang sedang dipikirkannya. Segera, kemerahan yang memalukan terbang ke wajahnya yang cantik saat dia menginjak kakinya dan memarahi. Jika kamu terus bertindak aneh, jangan menyalahkan kakak perempuan karena meneriakkan nama asli kamu. Melihat ekspresi malu, Xiaoyan tersenyum dan dengan tepat menarik tatapannya. Mengapa kamu di sini? Masalah kakek Nalan berangsur pulih adalah hal besar dalam klan Nalan. Sebagai mitra bisnis klan Nalan, kami, klan primer secara alami di antara mereka yang diundang. Ya Fei menghadap ke bagian dalam aula dan membelai salju putihnya. Masuk, dia tersenyum dan berkata, secara alami, selain kami klan primer, orang-orang di dalam sebagian besar adalah kekuatan yang cukup terkenal di kota suci Jiama. Mereka sudah mulai merayakan ketika poison suntik bahkan belum sepenuhnya dihapus. Bukankah ini terlalu dini?
Mendengar informasi itu, Xiaoyan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bibirnya meringkuk. Haha, ini juga karena kakek Nalan mempercayai kemampuanmu. Meskipun, bahkan aku tidak berharap bahwa atau itu kamu benar-benar akan dapat menghapus poison sealing dari tubuh Grandfather Nalan. Kamu harus tahu bahwa atau itu adalah sealing poison yang bahkan Pilking Guhe mengalami sakit kepala. Sekarang, berita tentangmu sedang tersebar di antara banyak kekuatan yang berbeda di Kekaisaran. Mata cantik Yafei menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan takjub. Saat itu, ketika dia merekomendasikan bahwa atau itu dia datang ke klan Nalan, dia hanya mengadopsi pemikiran untuk mencobanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa atau itu Xiaoyan akan benar-benar dapat menyembuhkan kakek Nalan. Jika bukan karena 7 selai roh hijau magis, aku tidak akan ada di sini. Xiaoyan menatap ke arah aula besar saat dia menjawab dengan samar. Kamu juga telah melihat Nalan Yanran. Tetapi kamu jauh lebih tenang daripada yang aku duga. Yafei berkata dan tersenyum nakal. Orang yang melihatnya adalah Yan Xiao dan bukan Xiaoyan. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya. Tatapannya menatap wanita lembut yang telah menjadi pusat perhatian saat dia berjalan menuju aula. Matanya yang hitam pekat mengandung es. Yafei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus bertanya tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum lagi. Ayo pergi. Masuk dan lihatlah, kepala klan kami benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Pemuda luar biasa yang dapat menyebabkan Old Hai untuk menunjukkan rasa takut. Tidak tertarik? Silakan, anak kecil. Elder Sister telah sangat membantu kamu. Kamu tidak dapat menyebabkan Elder Sister kehilangan muka. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan bermaksud untuk pergi. Tangan halus Yafei disatukan dan dia terus mengguncang mereka. Kamu membuat orang membuat keputusan bodoh. Yafei terlahir dengan aura mempesona, menambahkan gadis kecil ini seperti cara untuk itu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada serangan visual ini. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, baiklah, ayo dan lihat. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan telah setuju, sukacita segera muncul di wajah cantik Yafei. Cara gadis kecil wajahnya langsung menghilang. Dia kemudian berbalik dan dengan elegan memimpin jalan di depan. Melihat perubahan cepat memilikinya, Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia hanya bisa mengikutinya. Mereka berjalan melewati pintu utama. Kebisingan di dalam sekali lagi menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit. Yafei tahu dia menyukai ketenangan dan buru-buru mengulurkan tangannya yang halus untuk menariknya dengan cepat melewati kerumunan. Dengan penampilan Yafei, wajar kalau dia dengan mudah menangkap mata orang. Segera, banyak tatapan tertembak. Ketika tatapan ini melihat tangan Yafei dan Xiaoyan yang disatukan, mereka menjadi kosong sejenak. Mereka segera menatap biasa mencari Xiaoyan dengan tatapan aneh. Yafei saat ini juga bisa dianggap sebagai orang terkenal di kota suci Jiama. Pada usia seperti itu, dia sudah mengendalikan markas besar lelang rumah primer. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di klan primer. Terlebih lagi, dia mengelola rumah lelang sampai benar-benar tertata sempurna. Ini menyebabkan banyak orang yang memanggilnya vas bunga menjadi sangat terkejut. Vas bunga digunakan untuk menggambarkan wanita cantik yang tidak memiliki otak meskipun Yafei hangat di permukaan dan tampak sangat mudah untuk dibicarakan. Orang-orang yang akrab dengannya tahu bahwa atau itu makhluk mempesona dan menakjubkan ini memiliki semacam perlawanan terhadap pria. Mudah untuk menjadi teman biasa. Tetapi jika seseorang ingin maju ke tahap berikutnya, itu penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa atau itu Yafei sebenarnya berpegangan tangan dengan seorang pria yang penampilannya tidak bagus, tatapan mereka secara alami agak aneh. Tentu saja, dengan penampilan dan aura Yafei, tidak ada kekurangan pengagum di aula. Tatapan yang orang-orang ini gunakan untuk menonton Xiaoyan dipenuhi dengan rasa asam dan amarah. Berbagai jenis tatapan di sekelilingnya tidak menyebabkan perubahan pada wajah Xiaoyan. Dia mengizinkan Yafei untuk menariknya sesuka hati saat ekspresinya dengan tenang menahan tatapan hangat itu. Ketika mereka melewati kerumunan, langkah kaki Yafei tiba-tiba berhenti. Tatapan Xiaoyan melompati dan menatap kursi yang tenang di sudut. Di that spot, seorang pria tua berambut putih tersenyum saat dia berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Wajah lamanya yang agak kaku meredam beberapa martabat. Dia adalah kepala klan primer kami, Primer Tengshan. Yafei diperkenalkan dengan lembut. Setelah itu, dia tampaknya merasakan sesuatu dan dengan cepat melepaskan tangan Xiaoyan. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Berdiri di belakangnya, Xiaoyan bisa melihat bahwa atau itu ujung lembut telinganya menjadi jauh lebih merah. Oh, Xiaoyan secara acak menganggukkan kepalanya. Dia mengikuti Yafei dan perlahan berjalan ke peron. Setelah itu,
Langkah kakinya berhenti. Yafei kemudian dengan cepat melangkah ke depan, membungkukkan tubuhnya dan dengan lembut mengatakan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dan berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, aku telah mendengar tentang kamu untuk waktu yang lama dan aku senang akhirnya bertemu dengan kamu. Aku adalah kepala klan primer, Primer Tengshan. Aku hanya orang tanpa nama. Bagaimana aku bisa bernilai apapun untuk klan He Tengshan?" Xiaoyan tersenyum dan berkata, Xiaoyan tersenyum tanpa berbicara. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Sepertinya hubungan Hai Bodong dengan klan primer bukanlah yang biasa. Jangan bilang kalau orang tua itu juga anggota klan primer. Kekeh. Teman muda Yan Xiao, silakan duduk. Primer Tengsan tersenyum dan memberikan kursi di sampingnya ke Xiaoyan. Dia mundur sedikit, tersenyum dan berkata setelah dia melihat Xiaoyan menerima tawarannya. Teman muda Xiaoyan, hasilmu di tes Alchemist Association kali ini cukup bagus. Selamat. Aku bertanya-tanya apakah asosiasi alchemist ini sengaja membocorkan informasi atau keterampilan pelestarian rahasia mereka sangat mengerikan. Mengapa semua orang tahu? Mendengar kata-kata primer Tengshan, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berpura-pura dan bersikap sopan. Selama periode waktu ini, teman muda Yan Xiao berada di kota suci Jiama. Kamu dapat langsung pergi dan mencari Fei jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Terutama karena kamu dan dia adalah teman lama. Primer Tengshan berkata sambil tersenyum. Di antara kata-katanya, dia menggambarkan hubungan Xiaoyan dan Yafei dengan cara yang sangat ambigu. Mendengar ini, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan memperhatikan Yafei yang telah mengangkat anggur merah dan mencicipinya dengan elegan. Mungkin dia mengerti arti kata Primer Tengshan. Di bawah pantulan anggur merah, wajah cantiknya yang mempesona menjadi warna merah yang semakin menarik. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memberikan respon yang tidak jelas. Setelah pengingat Hai Bodong, Primer Tengshan saat ini sedang memikirkan semua metode yang berbeda untuk menjadi lebih dekat dengan Xiaoyan. Ekspresi ketat yang biasa telah ditarik. Mengganti itu adalah senyuman yang sangat hangat. Cara lembut itu menyebabkan orang-orang di dekatnya yang akrab dengan Primer Tengshan menjadi tercengang. Mereka mulai diam-diam menebak identitas Xiaoyan di dalam hati mereka. Menjadi kepala klan, Primer Tengshan secara alami cukup banyak bicara. Selain itu, masih ada Yafei yang sesekali tersenyum dan dengan lembut mengganggu pembicaraan. Suasana di sini tampak sangat harmonis. Bab ke-297, Musan, di sudut lain dari aula besar. Nalanci dan para tamu yang ada di sini untuk merayakan acara yang menyenangkan itu berbicara dengan senyuman. Secara kebetulan, tatapannya yang melayang di sekitar tiba-tiba berhenti ke arah di mana kelompok Xiaoyan dari 3 orang duduk. Ketika dia melihat cara tawa yang hangat dan harmonis, alisnya sedikit mengerut. Dia tersenyum dan memecat tamu di depannya sebelum mengambil beberapa langkah ke belakang dan tiba di sisi Nalan Su dan Nalan Yanran. Yanran, apakah teman muda Yan Xiao dan Primer Tengshan sangat dekat? Nalanci bertanya dengan lembut. Nalan Yanran memutar matanya yang cerah. Dia melirik sudut tempat Xiaoyan berada. Setelah dengan lembut menghirup anggur merah di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berpikir bahwa atau itu dia dekat dengan Primer Tengshan. Sebaliknya dia harus dekat dengan Yafei. Sudahkah kamu lupa? Saat itu Yan Xiao datang karena surat rekomendasi Yafei." Nalanci merajut alisnya bersama-sama dan dengan lembut memarahi. Teman Tengshan itu benar-benar ingin menggunakan kecantikan untuk menariknya. Bagaimana tidak tahu malu? Dengan potensi Yan Xiao, tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Jika orang seperti itu ditarik oleh klan primer, itu benar-benar akan menyebabkan orang merasa sakit hati. Mereka mungkin menggunakan kecantikan untuk menariknya. Tetapi tidak ada juga kecantikan di pihak kami. Nalan Su bercanda. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nalan Yanran berkata dengan marah sambil dengan kasar memotong Nalan Su dengan matanya. Gadis ini, lupakan. Ketika mereka bertemu selama beberapa hari terakhir ini, Yan Xiao tidak pernah menunjukkan ekspresi hangat padanya. Minta dia pergi. Bukankah itu akan mengejarnya dengan lebih cepat? Nalanci mengerutkan bibirnya dan mendengus. Kamu orang tua bertindak tidak sopan dan tidak pantas dari usia kamu. Jika kamu berani mengatakan lebih banyak omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata-kata Nalanji segera menyebabkan Nalan Yanran, yang telah mempertahankan senyuman untuk mengangkat alisnya secara vertikal dalam kemarahan yang disebabkan oleh penghinaan. Dia melambaikan tangannya. Tampak benar-benar ingin memetik jenggotnya yang panjang. Di sampingnya,
Nalan Su batuk beberapa kali, mengingatkan pasangan kakek dan cucu ini untuk memperhatikan acara ini. Dia menunggu mereka berdua untuk tenang sebelum tiba-tiba berbicara. Meskipun gadis itu Ya Fei telah menjadi semakin cantik beberapa tahun ini, metodenya untuk interaksi sosial adalah sesuatu yang sebagian dari kita di generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan. Pada titik ini, Nalan Yanran lebih rendah darinya. Klan mereka dibangun di atas perdagangan. Wajar jika mereka pandai dalam interaksi sosial. Bagaimana kamu mengharapkan aku membandingkannya dengan dia? Selain itu, bahkan jika kamu bersedia, guru tidak akan pernah setuju. Nalan Yanran menyapu matanya ke sudut itu. Ketika dia melihat Xiaoyan dan Ya Fei tersenyum dan mengobrol, dia merasa agak tak berdaya. Dia percaya bahwa atau itu penampilan dan kehadirannya tidak akan lebih buruk daripada Ya Fei. Tapi Yan Xiao, sejak awal, tidak pernah menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Meskipun dengan statusnya, dia tidak perlu dengan sengaja mencoba menyenangkan Yan Xiao. Nalan Yanran, yang hatinya sangat angkuh, tidak mau melihat pria yang tidak tertarik pada kecantikannya untuk tersenyum dan mengobrol di depannya dengan wanita lain. Mungkin ini semacam emosi dalam hati setiap wanita yang membandingkan diri mereka dengan orang lain. Cobalah sebaik mungkin untuk memikirkan beberapa cara. Jangan biarkan Yan Xiao benar-benar lari ke klan primer. Pikirkan semua manfaat yang dibawa oleh Pilking Guhe ke Misty Cloud Sect selama bertahun-tahun ini. Aku percaya bahwa atau itu dengan potensi Yan Xiao, prestasinya di masa depan tidak akan lebih rendah dari Guhe. Nalan Ji menghela nafas. Oke, Nalan Su mengangguk. Hal lain, Yan Ran, beri sedikit perhatian pada Liu Ling. Dia tampaknya memendam rasa permusuhan terhadap Yan Xiao karena kamu. Bakat rekan ini mungkin cukup bagus, tetapi hatinya sedikit terlalu sempit. Jika dia menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menjadi musuh dengan Yan Xiao, aku akan meremehkannya. Nalan Ji melirik ke lingkaran kecil orang-orang yang berkumpul bersama di aula. Di tengah lingkaran ada Liu Ling dan putri kecil. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Nalan Yanran sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia dan Liu Ling sudah bersama selama beberapa tahun. Dia secara alami tahu karakternya. Keinginan orang ini untuk memiliki itu terlalu kuat. Betul, mengapa anggota klanmu tidak datang? Aku ingat pernah mengundang mereka. Tatapan Nalan Ji menyapu sekali di sekitar aula dan bertanya dengan cemberut. Klanmu, Hein dari 3 marga besar di Kekaisaran Jiama. Sebagian besar anggota di klan adalah orang-orang yang tergila-gila dengan pertempuran dan mereka memiliki cukup banyak kekuatan dalam militer Kekaisaran Jiama. Hari ini, aku mendengar bahwa atau itu Musan dari klanmu telah kembali dari perbatasan barat laut. Nalan Yanran tiba-tiba berkata, Musan? Orang yang memukuli orang dan membunuh orang kapanpun dia mau. Orang yang juga memukuli anak-anak dari klan berpengaruh di ibu kota sampai mereka jinak. Orang yang tampaknya telah menjadi pemimpin klik putra mahkota. Mendengar berita itu, Nalan Ji bingung ketika dia berbicara. Itu orang yang tidak masuk akal yang menyebabkan banyak orang sakit kepala. Aku ingat. Orang itu tampaknya sangat tertarik dengan klan Primeria Fei. Saat itu ketika dia meninggalkan Jiama Sacred City, dia telah berteriak beberapa kata yang berani dan menghina. Mengatakan kepada semua orang bahwa atau itu dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ya Fei. Mengingat kegemparan besar masalah yang disebabkan saat itu, Nalan Su merasa tidak mampu tertawa atau menangis. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang tidak masuk akal telah berubah setelah mengalami 2 tahun di perbatasan kekaisaran. Dia seharusnya berhenti menjadi tidak beralasan dan biadab seperti dia 2 tahun yang lalu. Bukan? Nalan Yanran berkata sambil tersenyum. Aku merasa bahwa atau itu sesuatu akan terjadi malam ini. Nalan Ji menyentuh jenggot putihnya saat pandangannya melihat ke tempat di mana kelompok 3 orang Ya Fei berada. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nalan Yanran menyipitkan matanya yang cantik dan tertawa pelan. Jelas, itu akan menjadi seperti ini. Aku harap jika ada masalah, itu tidak akan meningkat menjadi kekacauan besar. Yan Xiao tidak seperti tuan muda aristokrat yang dimatikan Musaon di masa lalu. Meskipun aku tidak pernah berhubungan dengan dia untuk waktu yang lama, aku berpikir bahwa atau itu ketika anak kecil itu menjadi gila, dia seharusnya sangat menakutkan. Nalan Ji menyuarakan pikirannya, dan untuk dapat mengajar murid seperti itu, Guru Yan Xiao seharusnya bukan orang biasa. Di depan seorang alkemis tingkat tinggi yang mungkin sebanding dengan Gu He, klanmu tidak akan berani menjadi terlalu arogan. Ya, Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Setelah berada di Misty Cloud Sect selama bertahun-tahun, dia sangat jelas hanya kemampuan seperti alkemis yang mirip dengan level Gu He. Aku akan meminta seseorang untuk memperhatikannya. Nalan Su tersenyum. Setelah itu,
Dia mendentingkan cangkir anggurnya dengan seorang tamu yang telah maju sebelum menenggelamkan isinya ketika dia mulai mengobrol dengan senyum. Kakak laki-laki Liu Ling, apakah itu orang yang mengalahkanmu? Dia tampak sangat biasa dalam lingkaran di dalam aula. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian indah melirik tempat Xiaoyan berada dan berkata sambil memukul bibirnya dengan jijik. Haha, tidak ada pilihan karena aku tidak sepandai dia. Liu Ling mengangkat cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, mungkin orang itu menggunakan beberapa metode yang tidak kami ketahui untuk menipu. Kakak Lak Liu Ling adalah murid Grandmaster Gu He. Bagaimana dia bisa kalah dari rekan tanpa nama ini? Pemuda lain memihak Liu Ling dan tertawa. Liu Ling tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia tidak membuka mulutnya untuk membebaskan Xiaoyan. Sepertinya orang itu memiliki keberuntungan yang baik dengan wanita. Dia benar-benar dapat menjadi sangat dekat dengan klan primer Yan Fei Xiaoji. Seorang pria yang dulunya ingin menjadi dekat dengan Ya Fei tidak bisa tidak mengatakan dengan mulut asam ketika dia melihat cara tersenyum dan mengobrol dari dua dari mereka. Putri kecil mengambil teguk kecil anggur merah. Jari lembutnya dengan lembut menyentuh permukaan cangkir kaca, memancarkan suara yang jernih. Dia malas melirik Xiaoyan dan tertawa pelan. Malam ini, mungkin ada sesuatu yang menarik terjadi. Apa maksudmu? Mendengar ini, Liu Ling bingung. Tunggu dan lihat. Putri kecil tersenyum misterius. Dia meneguk anggur merah di gelasnya sekaligus. Seiring waktu dalam pertemuan perlahan-lahan berlalu, seekor kuda merah darah besar tiba-tiba bergegas melewati dari ujung lain dari jalan yang terang di luar pintu masuk utama klan Nalan dengan cara yang kasar dan arogan. Orang yang lewati kedua sisi di sepanjang jalan buru-buru menghindar dalam panik. Darah pengisian merah. Kuda besar tiba-tiba berhenti karena hendak mencapai pintu masuk utama klan Nalan. Seorang tokoh manusia berwarna hijau melompat turun dari belakang kuda. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pintu utama. Di bawah iluminasi dari cahaya, seorang muda face terungkap. Menari di antara matanya adalah keganasan dan kebrutalan seperti harimau. Pemuda yang berusia sekitar 25 atau 26 tahun tidak melihat para penjaga di sisi pintu masuk utama. Dia secara acak melemparkan piring dan melangkah ke klan Nalan. Di aula besar yang sangat hidup, pemuda hijau berpakaian berjalan masuk dari pintu depan yang terbuka. Lengannya memegang lehernya saat dia memukul bibirnya dan memandangi orang-orang di dalam. Mulutnya menggumamkan sesuatu. Mereka yang berada di dekatnya dapat mendengarnya berkata, sekelompok idiot. Pada saat ketika pria muda itu memasuki aula, ada beberapa tatapan yang diam-diam berseri-seri. Tatapan pemuda itu menyapu ke seberang aula, sepertinya mencari sesuatu. Sesaat kemudian, penglihatannya mengeras dan sudut mulutnya retak. Niat membunuh langsung melimpah di wajahnya. Di kursi yang tenang, Xiaoyan dan Ya Fei tersenyum dan mengobrol. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengangkat cangkir anggur dari meja dan menghirupnya. Saat dia melakukannya, wajah tersenyumnya tiba-tiba menegang dan matanya yang tenang tiba-tiba menyempit. Tanpa peringatan apapun, doki berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Cangkir anggur di tangannya retak dan pecah dengan keras. Tubuhnya dipelintir paksa dan telapak tangannya diputar sedikit. Itu kemudian dengan erat mengepal menjadi kepalan yang membawa suara ledakan tajam saat itu dengan keras menghancurkan kekuatan yang muncul di belakangnya. Bang! Dengan suara teredam, kekuatan energi yang kuat dari kepalan Xiaoyan dengan keras melesat ke segala arah. Meja dan kursi di sekitarnya retak terpisah dengan suara yang menakutkan di bawah angin yang merusak ini. Kekuatan ganas yang dipancarkan dari tinjunya menyebabkan Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan untuk benar-benar terbebas dari itu. Wajahnya yang tersenyum perlahan menjadi gelap. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap pria muda yang menjabat tangannya dan dengan kejam menatapnya dengan wajah yang penuh dengan keganasan dan kebrutalan. Sebuah niat membunuh gelap dan dingin menyerbu keluar dari mata hitam gelap Xiaoyan. Bab ke-298, Pertarungan Singkat. Kekuatan ganas yang tiba-tiba meledak di aula besar dengan cepat menarik tatapan orang-orang di sekitarnya. Ketika tatapan-tatapan ini melihat pria muda yang galak dan brutal itu, mereka semua terdiam sesaat. Segera, mereka mengubah wajah sombong mereka ke arah Xiaoyan yang pria muda itu hadapi. Jelas, mereka semua mengakui pemuda ini yang memiliki nama yang sangat terkenal di ibu kota. Apakah mereka akhirnya mulai berkelahi? Di aula besar, putri kecil tersenyum dan mengguncang anggur merah di cangkir transparannya saat dia tertawa pelan. Itu, Musan. Sebagian besar orang di sekitar putri kecil adalah anak-anak bangsawan. Oleh karena itu, mereka dapat mengidentifikasi pria muda dengan wajah penuh dengan keganasan dan kebrutalan. Segera,
Ekspresi mereka berubah saat mereka mengeluarkan teriakan tak sengaja. Banyak dari mereka telah menderita di bawah orang ini saat itu. Tidak heran kamu mengatakan bahwa atau itu sesuatu yang menarik akan terjadi malam ini. Aku melihat bahwa atau itu kamu sedang berbicara tentang orang ini. Mengamati Musan berpakaian hijau, Liu Ling tertegun sejenak sebelum dia langsung tertawa pelan dengan penuh pengertian. Banyak orang di ibu kota tahu bahwa atau itu Musan sangat tergila-gila dengan Ye Fei dari klan primer. Dulu, sebelum dia pergi, dia bahkan dengan arogan menyatakan bahwa atau itu dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ye Fei. Senyum dangkal muncul di wajah Little Princess. Tatapannya melirik Xiaoyan yang telah menjadi suram yang dihadapi karena ia tertangkap lengah oleh serangan menyelinap. Dia berkata, dia cukup tidak beruntung telah bertemu dengan Muson yang telah kembali saat dia menjadi sangat dekat dengan Ye Fei. Berdasarkan karakter Musan, Yan Xiao kemungkinan besar akan menderita malam ini. Saat itu, ketika Musan telah meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi bintang 3 Doshi. Setelah berlatih selama 2 tahun di barak militer perbatasan kekaisaran, dia kemungkinan mencapai puncak Doshi. Jika dia menderita, maka biarkan dia menderita. Dia secara alami harus membayar harga tertentu untuk terlibat dengan wanita orang lain. Jika tidak, dia akan terus bertindak seperti orang desa yang memasuki kota dan memandang rendah semua orang. Liu Ling tersenyum dan berkata, dia dengan bersemangat berharap seseorang untuk meredam kekuatan Xiaoyan. Tapi ini klan Nalan. Kakek Nalan pasti tidak akan membiarkan Musan menjadi terlalu sombong. Oleh karena itu, jika Musan ingin mengajarkan Yan Xiao pelajaran, dia harus melakukannya dengan kecepatan tercepat. Jika tidak, ketika kakek Nalan dan primer Tengshan yang baru saja pergi kembali, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Putri kecil berkata sambil tersenyum. Dengan menolak undangannya sore ini, sudah jelas bahwa atau itu Xiao yang telah menyebabkan wanita muda ini dengan status luar biasa menjadi tidak senang. Oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk melangkah maju untuk menengahi masalah ini. Liu Ling tertawa dengan dingin dan lembut berkata, tetapi Musan secara kebetulan adalah tipe orang yang tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu ketika dia mulai berkelahi. Tonton saja, mereka akan segera mulai berkelahi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tatapannya sudah terlempar ke titik daulah tempat gangguan terjadi. Xiaoyan mengendurkan tinjunya dan segera mengepalkannya erat lagi. Hanya setelah dia mengulanginya beberapa kali, perasaan mati rasa itu berangsur hilang. Dia melirik pemuda yang ganas dan brutal yang seperti harimau ganas jauh di pegunungan. Menghirup napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dari serangan beberapa saat yang lalu, Xiaoyan jelas tahu bahwa atau itu orang di depannya pasti tidak punya niat untuk menahan apapun. Jika itu adalah seseorang dengan reaksi lambat, dia mungkin akan terluka serius tanpa memiliki waktu untuk bereaksi. Oleh karena itu, hati Xiaoyan dipenuhi kemarahan terhadap orang ini yang entah kenapa telah meluncurkan serangan pembunuhan. Pria muda berpakaian hijau menghadapi Xiaoyan dan membuka mulutnya. Deretan giginya yang berwarna putih tampak sangat buas. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapan panasnya berhenti di Ye Fei di samping, yang wajahnya cantik mengandung kemarahan yang hebat. Dengan suara lembut, dia tertawa. Ye Fei, sudah lama sejak kami bertemu. Kamu menjadi lebih cantik dan pasti layak menjadi istri yang aku simpan. Kamu orang gila. Wajah Ye Fei menjadi sedikit memerah karena kemarahannya. Dadanya yang tebal naik dan turun sedikit. Meskipun tidak bertemu selama 2 tahun, orang ini masih barbar dan tidak masuk akal seperti sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung memberi seseorang pukulan kejam. Yan Xiao, kamu baik-baik saja? Ye Fei dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoyan. Dia melihat ke atas dan ke bawah, mengukur dia saat dia buru-buru bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tetap pada tubuh pemuda berpakaian hijau saat dia bertanya dengan lembut. Siapa dia? Musan, dia adalah anggota klanmu dari 3 klan besar. Orang gila yang benar-benar memberikan satu sakit kepala. Saat itu, sebagian alasan aku pergi untuk mendapatkan pengalaman adalah karena aku ingin bersembunyi darinya. Ye Fei tersenyum pahit dan berkata, serangannya benar-benar ganas. Benar-benar ganas. Xiaoyan dengan lembut tertawa. Senyumnya mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin, tapi ini menyebabkan wajah cantik Ye Fei di sampingnya berubah. Jangan sembrono. Musan adalah orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klanmu. Saat itu, ketika dia meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi doshi. Setelah mendapatkan pengalaman dari berada di barak perbatasan selama 2 tahun, kekuatannya cepat mengejar generasi yang lebih tua. Kamu, Ye Fei,
yang sangat akrab dengan karakter Xiaoyan tahu bahwa atau itu dia benar-benar menjadi marah pada saat ini. Namun, Musan juga bukan orang biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dengan demikian, dia segera buru-buru memujuknya. Brat, apakah kamu baru di ibu kota? Tidak heran kamu berani untuk menjadi sangat dekat dengan Yafei. Perhatian Yafei menunjukkan kepada Xiaoyan menyebabkan keganasan dan kebrutalan di wajah Musan menjadi lebih berlimpah daripada sebelumnya. Dia memutar lehernya dan suara retak tulang jelas terdengar. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik pemuda ini yang bahkan tidak peduli untuk menutupi niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan sudut matanya dengan cepat menyapu aula. Beberapa anggota klan Nalan sudah mulai melangkah mundur. Dari kelihatannya, mereka ingin pergi dan memberitahu Nalanji dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di sini. Mungkin Yafei benar. Pemuda di depannya benar-benar memberi Xiaoyan perasaan bahaya. Bahkan jika ini begitu, bagaimanapun, dia tidak berniat untuk bersembunyi di belakang Yafei sampai Nalanji dan yang lainnya tiba. Beberapa saat yang lalu, serangan menyelinap berbahaya Musan yang hampir menyebabkan dia terluka parah telah menyebabkan keinginan untuk pertempuran di hati Xiaoyan untuk melambung. Itu telah ditekan selama sebulan dengan Xiaoyan tidak terlibat dalam pertarungan tunggal selama waktu itu dan sekarang disertai dengan kemarahan karena itu benar-benar meletus. Karena itu, kali ini, dia tidak berniat untuk terus menanggungnya. Mata hitam gelap Xiaoyan menatap Musan saat ia menepis penolakan Yafei. Dia merentangkan tangan kanannya dan segera meringkuknya. Suatu kekuatan hisap yang ganas segera menarik kaki kursi yang patah di sekitar ketebalan paha seseorang. Ke tangannya dari jarak yang cukup dekat. Dia memegangnya erat dan tubuhnya turun ke diam. Sesaat kemudian, Doki berwarna hijau sekali lagi melonjak keluar. Tubuhnya dengan cepat pindah dari Yafei. Dengan langkah kakinya, ledakan energi terdengar dan sosok Xiaoyan berubah menjadi garis hitam saat ia menembak Musan dengan cara seperti kilat. Anak nakal, kamu punya nyali. Saat dia memberi senyum suram kepada Xiaoyan yang benar-benar mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan, Doki berwarna hijau zamrud menyerbu keluar dari tubuh Musan. Sepasang tinjunya benar-benar berubah menjadi warna kayu mati. Pada saat ini, tempat di mana Xiaoyan dan Musan berada tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian seluruh aula. Ketika semua orang melihat Xiaoyan yang tidak memilih untuk mundur dalam menghadapi Musan tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka yang jelas tahu kekuatan Musan diam-diam menggelengkan kepala mereka. Di dalam hati mereka, aksi Xiaoyan ini tampaknya merupakan upaya untuk muncul di pusat perhatian di depan Yafei. Orang ini benar-benar memintanya. Bukankah lebih baik diam-diam berdiri di tempat yang sama dan menunggu kakek Nalan dan yang lainnya tiba? Namun dia ingin melebih-lebihkan kemampuannya dan akan dipermalukan di depan orang lain. Melihat tindakan Xiaoyan, Liu Ling menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, dia sudah mengenal Musan sejak lama. Oleh karena itu, ia memiliki gagasan yang sangat jelas tentang seberapa banyak sakit kepala yang akan terjadi ketika bertarung dengan orang gila perang ini. Sepertinya orang yang luar biasa tidak dapat menghindari aliran darah mereka yang memanas ke depan di depan kecantikan. Putri kecil menggoyang cangkir transparannya. Senyumnya seperti setan kecil. Kelompok mereka ini, yang telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, tidak optimis terhadap peluang Xiaoyan dalam pertarungan antara dia dan Musan. Selama waktu itu, beberapa orang sedang bercakap-cakap. Xiaoyan dan Musan melakukan kontak dengan cara seperti kilat di bawah pandangan semua orang. Dengan wajah sedalam air, Xiaoyan dengan dingin menyaksikan wajah sengit dan brutal Musan di depannya. Tepat saat dia hendak mencapai bagian depan Musan, tumitnya berputar dan tubuhnya aneh muncul di samping tangan kiri Musan. Tinjunya menegang dan kaki kursi besar yang ditutupi oleh doki berwarna hijau membawa angin ganas saat dengan kejam menghantam kepala Musan. Merasakan kekuatan di atas kepalanya, Musan tersenyum dingin. Tinjunya tiba-tiba terlempar ke atas dan terjadilah benturan keras dengan kaki kursi yang keras itu. Bang! Mengikuti suara teredam, kaki kursi yang memiliki ketebalan paha seseorang diledakkan ke segala arah oleh Musan. Setelah mematahkan kaki kursi, Musan mengetakkan tinjunya yang sekali lagi berisi kekuatan yang kuat dan menembaknya melalui serpihan kayu yang terbang ke segala arah. Kemudian dengan kasar menghantam ke arah Xiaoyan di belakang. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit. Tinju yang telah melepaskan tembakan keras dari serpihan kayu yang menutupi pandangan Xiaoyan bergerak di sepanjang sisi bahu Xiaoyan dan melewatinya. Angin ganas dari tinju menyebabkan sensasi terbakar muncul di kulit Xiaoyan. Namun, rasa sakit kecil ini tidak memperlambat serangan Xiaoyan bahkan sedikit pun. Pada saat tinju Musan melewati tubuhnya,
Tubuh Xiaoyan aneh meluncur ke bawah dan dia secara bersamaan membalikkan tubuhnya sebagian saat dia turun. Telapak tangan kanannya mendukungnya di tanah saat dia memutar tubuhnya, memutarnya menjadi setengah lingkaran. Kakinya berputar setengah putaran di udara, kemudian membawa kekuatan yang tajam saat mereka saling menyilang dan mencukur leher Musan. Munculnya serangan itu seperti gunting yang tajam. Hei, tidak buruk. Gunting aneh yang melintasi kaki pembunuh menyebabkan emosi fanatik meningkat di mata Musan. Tangannya melindungi lehernya, kulitnya, yang merupakan warna daging dengan cepat berubah menjadi warna coklat. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti kayu mati yang keras. Kaki Xiaoyan dengan keras menabrak tangan Musan tetapi mereka mengeluarkan dua suara aneh. Kekuatan besar yang terkandung di kaki menyebabkan Musan mengambil langkah mundur tetapi pengalaman tempur Musan telah jauh melampaui harapan Xiaoyan. Bahkan saat dia melangkah mundur, dia telah dengan terampil menstabilkan tubuhnya. Kakinya keras menendang ke arah kepala Xiaoyan yang dekat ke tanah. Reaksi pihak lain menyebabkan keheranan dengan cepat melintas di mata Xiaoyan. Tangan kiri yang dia gunakan untuk menstabilkan tubuhnya tiba-tiba berputar. Tanpa disadari siapapun, gumpalan api berwarna hijau muncul di bagian luar kepalan tangan. Setelah itu dilemparkan ke depan dan dengan keras dihancurkan bersama dengan kaki Musan. Bang! Kekuatan ganas bertabrakan. Kedua tinju dan kaki kedua belah pihak terlempar ke belakang. Di tempat Xiaoyan menggunakan tangan kanannya untuk menopang tubuhnya di tanah. Beberapa garis retakan kecil dengan cepat mulai menyebar. HMP. Pertukaran kali ini menyebabkan keduanya memancarkan nerangan teredam. Tangan kanan Xiaoyan dengan lembut menyentuh tanah dan lantai yang keras itu retak terpisah dengan bang. Tubuhnya, di sisi lain, meminjam kekuatan pendorong ini dan terangkat sebelum mendarat dengan cekatan di tanah. Dia mundur beberapa langkah kecil. Begitu dia telah menyelesaikan keseimbangannya, ekspresinya mengandung keseriusan saat dia menatap Musan, yang telah menghancurkan meja menjadi potongan-potongan ketika dia bergerak mundur. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah mengalami pertarungan jarak dekat dari tangan ke tangan. Terlepas dari siapa itu, jika salah satu dari mereka telah menjadi sedikit linglung dalam bentrokan itu beberapa saat yang lalu, orang itu akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan oleh serangan tanpa belas kasihan pihak lain. Bab ke-299, Nalan Yanran intervensi. Dalam semua besar, semua orang mengincar Xiaoyan dengan wajah tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa atau itu pemuda yang tampaknya menghususkan diri dalam penyulingan obat tidak akan lebih buruk dari Musan dalam hal pertempuran. Petir seperti pertukaran dari sebelumnya mungkin hanya berlangsung sebentar, tetapi semua orang tahu bahayanya. Di antara generasi muda di dalam ibu kota, bakat tempur Musan dapat digambarkan sebagai di antara yang teratas. Hampir tidak ada orang dari kelompok usia yang sama dalam kekaisaran suci Jiama yang bisa bertarung melawannya. Ini terutama terjadi setelah dia dilatih selama 2 tahun di barak militer. Musan saat ini tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih kuat dan ganas dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam pertarungan itu sebelumnya, dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun, bisa dikatakan bahwa atau itu Musan belum menggunakan semua kekuatannya di bursa ini. Bahkan teknik Do tidak pernah ditampilkan tetapi tidak ada yang lupa bahwa atau itu pemuda yang memiliki penampilan biasa juga sama sekali mengandalkan kemampuan tubuhnya untuk bertarung. Sungguh tak terduga bahwa atau itu kemampuan tempur Yan Xiao sebenarnya sebaik ini. Putri kecil memperhatikan Xiaoyan dengan ekspresi tertegun saat dia berkata dengan terkejut. Dia memiliki pengetahuan yang sangat jelas tentang bakat Musan dalam hal pertempuran. Namun, dalam pertarungan barusan, Musan tidak berakhir mengalahkan Yan Xiao sampai yang terakhir berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka berdua berakhir imbang. Sudut mulut Tuyuling sedikit bergetar. Setelah tidak melihat adegan dalam imajinasinya di mana Xiaoyan dikalahkan oleh Musan, hatinya saat ini tidak terasa baik. Ketika dia mendengar kejutan dalam kata-kata Little Princess, hatinya menjadi sedikit tidak senang. Dia berkata dengan samar, jika Musan mengeluarkan semua kekuatannya dalam pertarungan, aku berani mengatakan bahwa atau itu Yan Xiao pasti tidak akan cocok dengannya. Kekeh. Mungkin, putri kecil tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Sebagai seorang wanita, kemampuan pengamatannya secara alami jauh lebih teliti bila dibandingkan dengan Liu Ling yang menyimpan dendam. Selama waktu itu, Musan dipaksa kembali. Dia telah jelas melihat bahwa atau itu kaki Musan sedikit tidak wajar ketika dia melangkah mundur. Tampaknya Musan telah menerima sedikit luka yang tersembunyi dalam tabrakan dari sebelumnya. Yan Xiao, kamu baik-baik saja? Setelah melihat Xiaoyan melangkah mundur, Ya Fei buru-buru maju dan bertanya dengan cemas. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya yang lembut meraih lengan baju di depannya.
Terbukti, dia tidak ingin dia melanjutkan pertarungan. Aku baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum. Di bawah lengan bajunya, tinjunya yang telah dimasukkan ke dalamnya bergetar sedikit ketika dia mencoba perlahan-lahan menghilangkan rasa sakit yang memancar darinya. Kekuatan orang ini memang sangat hebat. Dari kelihatannya, dia seharusnya sekitar 8 bintang atau bahkan bintang 9 doshi. Merasakan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Xiaoyan diam-diam menebak dalam hatinya. Tapi, aku pikir bahwa atau itu dia saat ini juga harus mengalami kesulitan. Api menundukkan kayu. Pembakaran Green Lotus Core Flame dari tinjuku pasti akan menyebabkan orang ini menderita cedera tersembunyi. Xiaoyan melirik kaki Musan dan sudut mulutnya terangkat ke dalam senyum dingin. Musan menatap tajam pada Xiaoyan dengan wajah galak. Rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari kakinya menyebabkan sudut mulutnya bergetar berulang kali. Tedoki di tubuhnya mengalir dengan cepat dan melilit kakinya, mengubahnya menjadi warna hijau pucat. Musan Doki milik afinitas kayu. Jenis doki ini memiliki semacam sifat penyembuhan. Oleh karena itu, ketika doki menyelimuti kakinya, yang tidak terlalu terluka parah, sekali lagi mulai pulih. Brad, tidak buruk. Aku tidak berharap bahwa atau itu alkemis dimanjakan seperti kamu benar-benar akan tahu seperti agresif pertempuran. Musa membuka bibirnya dan tersenyum pada Xiaoyan, seperti harimau ganas yang memiliki membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, memiliki aura yang sangat besar. Jika orang ini ditempatkan di medan perang, dia pasti akan menjadi jenderal ganas yang jarang terlihat. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Doki berwarna hijau masih diselimuti pada permukaan tubuhnya tanpa tanda sedikit santai. Tapi, tidak peduli siapa kamu, jangan sentuh wanita yang aku suka. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Musan mengeluarkan raungan keras. Sebuah doki yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuhnya. Saat doki bergejolak, doki armor agak kabur sebenarnya, secara bertahap muncul di tubuhnya. Melihat doki armor di mus tubuhan, mata Xiaoyan menyipit. Dia tidak berharap bahwa atau itu orang ini bisa memanggil doki armor yang hanya dimiliki oleh seorang dadoshi. Meskipun zirahnya sekarang hanyalah prototipe awal, kekuatan pertahanannya jauh melampaui doshi doki ko. Orang ini akan menjadi serius. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Wajahnya perlahan-lahan menjadi serius. Saat pikirannya berputar, gumpalan Green Lotus Core Flame ditarik keluar dari roh penerimaan dalam pusaran. Setelah itu, dengan cepat melewati kipas sebagai Xiaoyan siap untuk melepaskan kekuatan menakutkan yang menjadi miliknya setiap saat. Musan, kamu gila, berhenti. Melihat Musan yang menolak menyerah, Yafei sangat marah sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Musan mengabaikan teriakan marah Yafei. Doki di permukaan tubuhnya menjadi semakin padat. Kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya, menekan orang-orang itu dengan kekuatan yang lebih lemah di aula sampai ekspresi mereka berubah sedikit. Aku telah katakan sebelumnya, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Kaki Musan menginjak lantai dengan keras. Banyak garis retak mulai dengan cepat menyebar dari titik di mana kakinya terdorong seperti jaring laba-laba. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Dengan teriakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hijau yang melesat menuju Xiaoyan. Dimanapun dia lewat, sebuah selokan yang satu kaki dalamnya sedang diperpanjang. Seluruh aula pada saat ini berubah menjadi berantakan lengkap. Merasakan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuh Musan, ekspresi Xiaoyan serius saat dia menarik Yafei dari depannya ke belakang. Di ujung jarinya di lengan bajunya, nyala berwarna hijau mulai menari dengan aneh. Kecepatan Musan sangat cepat dan penuh kekerasan. Dalam sekejap mata, ia muncul di tempat yang jaraknya dekat di depan Xiaoyan. Dia mengangkat tinjunya tinggi ke udara. Tinju itu benar-benar tertutup oleh duri berwarna hijau tajam, yang tampaknya memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Green Wooden Thorn, dengan raungan rendah menindas tinju Musan, yang ditutupi duri berwarna hijau, disertai dengan kekuatan tajam saat itu dengan keras menghantam ke arah Xiaoyan. Sepasang gelap mata hitam dengan dingin menyaksikan tinju yang bergerak semakin dekat. Angin yang menindas meratakan pakaian di tubuh Xiaoyan sampai mereka ditempelkan dengan ketat pada kulit Xiaoyan. Di dalam lengan Xiaoyan, nyala berwarna hijau juga telah layu dengan sukacita yang meningkat di bawah penindasan ini. Energi panas dengan cepat menggumpal, sama seperti Xiaoyan hendak menggunakan Green Lotus Core Flame untuk melawan serangan. Alisnya tiba-tiba merajut sedikit bersama saat dia merasakan sesuatu. Dia segera menghentikan tubuhnya yang condong ke depan. Pada saat yang sama teriakan lembut dingin yang jelas terdengar di dalam aula. Musan, berhenti sekarang. Saat teriakan lembut itu jatuh, bayangan putih bulan melayang dari sudut lain aula dengan cara yang seperti kilat.
Tubuh aneh melayang di udara dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan melirik kemampuan aneh Nalan Yanran untuk bergerak melalui udara dari sudut matanya. Alisnya bergetar tanpa diperhatikan. Wanita ini telah meningkat pesat dalam 3 tahun. 1000 angin. Setelah dia dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, Nalan Yanran dengan dingin melihat Muson yang tidak menghentikan serangannya. Dengan wajah cantiknya, tangannya yang lembut dan putih salju melebar dari lengannya yang luas dan dia bersiap untuk menjentikan jari yang panjang dan sempit. 5 berwarna hijau pucat. Tornado muncul dari ujung jarinya, seperti 5 kuku berwarna hijau yang sangat tajam. 5 angin spiral yang tajam benar-benar tampak telah merobek ruang saat mereka berotasi liar. Dia menjentikan jarinya dan angin berputar keluar. Segera, mereka dengan kasar menembak kepalan Muson yang ditutupi duri berwarna hijau. Bang! Setelah suara ledakan, gelombang serpihan kayu ditembak keluar dari tinju Muson. Kekuatan ganas yang terkandung dalam tornado langsung menyebabkan Muson mengambil beberapa langkah mundur. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan meninggalkan jejak yang mendalam di tanah. Ketika langkah terakhir mendarat, lengan Muson bergetar dengan keras. Gaya tak berbentuk merembes keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak yang dalam pada pilar di belakang tubuhnya. Nalan Yanran, hei! Aku tidak menyangka bahwa atau itu kamu akan benar-benar menjadi lebih kuat setelah tidak bertemu hanya selama 2 tahun. Sepertinya pemimpin sekte Yun Yun benar-benar berusaha keras untuk mengajari kamu. Muson menjilat yang baru darah di kepalan tangannya. Dia mengabaikan sedikit rasa sakit ini saat dia berkata dengan terkejut. Muson, ini adalah klan Alan, bukan klanmu. Tuan Yan Xiao adalah tamu dari klan Alan kami, dan seharusnya tidak menjadi sasaran perilaku kamu yang tidak terkendali. Nalan Yanran dengan lembut menangis. Mata Muson menyipit. Dia mengatupkan tinjunya saat pandangannya menyapu melalui aula. Setelah itu, dia berhenti di Nalan Chi dan Nalan Su yang dengan cepat melangkah maju. Mengetahui bahwa atau itu dia telah kehilangan kesempatan untuk menyerang Xiaoyan hari ini. Dia hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Xiaoyan. Pada aku Nalan Yanran, aku tidak akan melumpuhkanmu hari ini. Tapi aku akan menyarankan kamu untuk menjauh dari Yafei di masa depan. Jika tidak, aku akan membawamu kapan saja. Xiaoyan dengan dingin tersenyum dan berkata, setelah pertukaran dari sebelumnya. Dia tahu bahwa atau itu level Muson sedikit lebih tinggi dari levelnya sendiri. Namun, jika dia menggunakan kartu tersembunyi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Kamu mendapat tulang punggung. Aku tidak menyangka bahwa atau itu begitu aku kembali ke ibu kota. Aku akan bertemu dengan seseorang yang dapat aku injak. Aku sangat senang. Muson membuka mulutnya dan menyeringai ke Xiaoyan. Gigi putihnya tampak cukup padat. Ini membutuhkan kekuatan untuk menginjak seseorang. Jangan sampai kakimu tertusuk sebelum kau bisa menginjak orang itu. Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan atau tindakan meringkuk melawan pemuda ini yang tidak peduli untuk menyembunyikan arogansi dan temperamennya yang mendominasi. Memberikan gayanya dengan cara yang tepat menyebabkan semua orang menjadi sangat terkejut. Baiklah, kamu berdua harus berbicara lebih sedikit. Hari ini adalah pertemuan klan Alan. Jangan ganggu suasana hati semua orang. Kedua orang yang saling berperang ini menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit saat dia dengan putus asa memarahi. Xiaoyan mengangkat bahunya. Tatapannya beralih dari tubuh Muson ke kecantikan yang membelakanginya. Matanya menyipit saat jarinya dengan lembut menjentikan di lengan bajunya. Serangan Nalan Yanran beberapa saat yang lalu adalah serangan pertama yang Xiaoyan telah lihat penggunaannya sejak dia bertemu dengannya. Itu seperti sepotong jigsaw baginya untuk dapat memaksa kembali Muson yang bertempur sama dengan dirinya sendiri. Kekuatan wanita ini telah meningkat sangat cepat selama 3 tahun terakhir. Meskipun teknik Do yang dia tampilkan barusan bukan dari kelas rendah. Teknik Do kelas tinggi tidak akan banyak berguna jika dia tidak memiliki dukungan dari doki yang kuat dalam pertempuran semacam ini, di mana tingkat kedua pihak adalah sangat dekat. The Misty Cloud Sector sudah tidak berusaha dalam merawatnya. Perjanjian 3 tahun ini akan menyenangkan. Tatapan Xiaoyan berhenti dilekukan indah tubuh lembut Nalan Yanran saat dia bergumam di dalam hatinya. Bab ke-300. Ten, hentikan, kataku. Nalanji berteriak dengan ekspresi buruk saat dia menerobos kerumunan yang membingungkan dan dengan cepat tiba di sisi Nalan Yanran. Langkahnya berhenti di samping Nalan Yanran. Dia pertama kali beralih ke Xiaoyan dan bertanya, teman kecil Yan Xiao, apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa atau itu tidak ada yang serius. Nalanji menghela napas lega setelah dia melihat bahwa atau itu Xiaoyan aman. Jika dia terluka, itu mungkin merupakan bencana bagi dirinya sendiri. Saat matanya melirik wajah muda yang tenang,
Nalanji tidak bisa membantu tetapi berpikir lebih tinggi darinya. Meskipun pertempuran berlangsung untuk waktu yang singkat. Dengan kekuatan Nalanji, dia secara alami menyadarinya saat pertarungan itu terjadi. Dia sengaja datang terlambat. Jelas mencoba untuk mengamati kekuatan pertempuran Xiaoyan. Setelah semua, banyak alkemis, meskipun sangat mahir di penyulingan, adalah kekacauan lengkap ketika harus bertarung. Nalanji pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Pria kecil ini, aku tidak menyangka bahwa atau itu selain memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatan bertarungnya juga tidak lemah. Melihat serangan agresifnya, dia tampaknya adalah orang yang telah membunuh sebelumnya. Secara rahasia mengagumi di dalam hatinya. Nalanji mengalihkan pandangannya ke Musan. Wajahnya yang lama tenggelam saat dia berteriak. Musan, aku melakukan tidak berpikir bahwa atau itu setelah 2 tahun pengalaman. Bukan hanya tidak menutupi arogansi kamu yang tidak masuk akal, tetapi malah menyebabkan kamu menjadi semakin arogan. Ini adalah klan Alan, bukan klanmu, bahkan lelaki tua itu. Muchan tidak akan berani untuk tidak memberiku. Nalanji, wajah apapun jika dia datang. Hihi. Kakek Nalan, berhenti memarahiku. Aku hanya ingin memeriksa keterampilan teman ini. Aku tidak bermaksud membuat masalah di klan Alan. Seperti untuk semua properti yang rusak, aku akan memanggil orang-orang sekaligus untuk memiliki semuanya sepenuhnya diganti. Meskipun sifat Musan sangat arogan, di depan Nalanji, yang senioritasnya sebanding dengan kakeknya, dia tidak berani berdalih atau sombong. Dia segera tertawa sambil menganggukkan kepalanya. HMP, kata-kata kamu ini bisa pergi dan menipu hantu. Kata-kata kamu ini bisa pergi dan menipu hantu artinya tidak ada manusia yang akan mempercayai kamu. Nalanji mendengus dingin saat dia menatap langsung ke Mujen dan berkata dengan suara yang dalam. Musan, aku akan mengatakan ini dengan jelas kepadamu sekarang. Yan Xiao adalah tamu terhormat dari keluarga Nalanku. Aku tidak ingin dia terluka. Meskipun klan kamu memiliki banyak orang gila, klan Nalan aku tidak bisa dianggap enteng. Nalanji tahu karakter Musan terlalu baik. Setelah gagal menyerang Xiaoyan hari ini, dia mungkin akan membuat anggota klannya menyerang di masa depan. Untuk memastikan keselamatan Xiaoyan dan untuk mendapatkan kesan yang baik terhadap klan Nalan. Nalanji mengatakan kata-kata ini, yang menyebabkan banyak orang secara diam-diam mengubah ekspresi mereka. Di depan semua orang, mendengar kata-kata Nalanji yang tidak terdengar seperti lelucon. Ekspresi Musan berubah sedikit. Dia tidak berharap bahwa atau itu Nalanji benar-benar akan meninggalkan kata-kata keras seperti itu hanya untuk seorang tier 2 alkemis. Tatapan Musan adalah aneh saat dia melirik ke atas dan ke bawah dan menimbang Xiaoyan yang berada di belakang Nalan Yanran. Dia diam-diam bertanya dalam hati, apa sebenarnya identitas bocah ini? Ketika aku kembali ke rumah, aku harus meminta seseorang untuk menyelidikinya dengan baik. Mengapa? Apa yang terjadi? Saat Musan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, suara lama lain terdengar dari luar kerumunan. Sosok tipis melintas dan bergeser melalui kerumunan dan segera muncul di samping Xiaoyan seperti hantu. Tatapan semua orang melayang. Itu primer Tangshan yang dipanggil oleh seseorang sebelumnya. Musan, mata primer Tangshan menyapu kekacauan di seluruh tempat. Ketika tatapannya bergerak ke arah Musan, dia awalnya terkejut. Ketika dia berbalik dan melihat Yafei dan Xiaoyan berdiri bersama, dia langsung tampaknya telah memahami seluruh situasi. Segera, wajah lamanya, seperti Nalanji, dengan cepat tenggelam. Mata lamanya dengan ganas menatap Musan dan dengan marah berkata, kamu mulai membuat masalah saat kamu kembali. Apakah kamu percaya bahwa atau itu aku tidak akan mendapatkan Muchan, orang tua yang tidak akan mati, untuk sekali lagi mengeluarkan kamu ke perbatasan untuk mendapatkan pengalaman? Kepala klan Tangshan, kamu juga di sini. Melihat orang yang telah tiba, Musan, yang tak kenal takut, segera menggigil. Saat itu, alasan terbesar yang menyebabkan dia meninggalkan ibu kota dan pergi ke perbatasan adalah karena arogansi Musan telah membuat marah primer Tangshan. Ini mengakibatkan klanmu tidak punya pilihan selain membuang cambukan ini ke perbatasan kekaisaran. Karena itu, ketika dia melihat primer Tangshan pada saat ini, Mujen menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum canggung dan merendahkan pidatonya. Primer Tangshan mendengus pelan. Dia melirik Nalanji di sisinya saat dia perlahan berkata, aku juga akan memberimu pengingat. Setelah kamu meninggalkan tempat ini, jangan pergi dan cari masalah dengan teman muda Yan Xiao. Dia juga teman klan primer. Jika kamu benar-benar menimbulkan masalah, maka jangan salahkan tulang-tulang lama aku ketika aku menjadi marah. Ketika saatnya tiba, bahkan Muchan tidak akan bisa melindungimu. Meskipun primer Tangshan tidak jelas tentang kekuatan sebenarnya Xiaoyan dan latar belakangnya,
Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia mengatakan kata-kata ini. Orang kuat kelas Duo Huang yang memiliki karakter angkuh sebenarnya bersedia mengikuti sisi Xiaoyan sebagai pengawal. Ini cukup untuk melihat seberapa banyak kemampuan yang pria muda biasa cari ini miliki. Dalam 2 menit singkat, Musan menerima peringatan serius dari 2 dari 3 klan besar. Situasi semacam ini telah menyebabkan tidak hanya Musan dirinya menjadi agak tertegun, tetapi juga para pengamat sekitarnya merasa terkejut. Karena Xiaoyan mampu membantu Nalanji mengusir racun, semua orang tidak terlalu terkejut ketika yang terakhir melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiaoyan. Setelah semua, kehidupannya sendiri berada di tangan orang lain. Namun, semua orang merasa bahwa atau itu aneh dan tidak dapat dijelaskan bahwa atau itu primer Tengshan mampu mengatakan kata-kata serius seperti itu tanpa ragu-ragu meskipun hanya mengenal Xiaoyan untuk sementara waktu. Perlu diketahui bahwa atau itu di belakang Musan adalah seluruh klanmu. Kekuatan ini tidak sedikit lebih lemah dari klan primer. Dengan hanya membandingkan angka, klanmu bahkan melebihi klan primer sangat. Setelah semua, klan primer adalah klan pedagang, dan bukan klan prajurit seperti klanmu. Tentu saja, orang-orang yang kuat ini mengacu pada kekuatan menengah dan bukan kekuatan puncak seperti primer Tengshan. Bagaimanapun, kelasnya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah muncul hanya dengan mengandalkan klan yang memiliki atmosfer tempur. Faktor yang paling penting adalah bakat pelatihan seseorang. Pada titik ini, kedua klan berada di tanah datar. Bocah beruntung. Di antara kerumunan, Liu Ling melihat 2 orang yang sangat hebat melindungi Xiaoyan. Dia sedikit mengernyit, mengerucutkan bibirnya dan tertawa dingin. Di sampingnya, Little Princess mengerutkan alisnya sedikit. Matanya melewati kerumunan saat dia melihat Xiaoyan. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya dia harus memiliki sesuatu yang sangat dihargai oleh kedua klan. Jika tidak, primer Tengshan dan kakek Nalan pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung klanmu dan berbicara untuknya tanpa ragu-ragu. Benar-benar teman yang misterius. Sayang sekali, putri kecil dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dia mengingat sikapnya terhadap Yan Xiao dan hanya bisa tertawa pahit. Dia tidak berharap bahwa atau itu kegagalan di pihaknya untuk mengidentifikasi orang yang berbakat akan benar-benar mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa seperti itu. Jika ayah kaisar atau kakak perempuannya tahu tentang ini, dia mungkin akan dengan tegar ditegur. Sudut mulut Musan bergetar, senyum di wajahnya sangat jelek. Beberapa saat kemudian, dia tak berdaya menyebar tangannya di depan tatapan Nalanji dan primer Tengshan dan berkata, "Dua Pak Tua, aku sudah mengatakan bahwa atau itu masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Baiklah, selama teman ini tidak memprovokasi aku di masa depan, aku tidak akan pergi dan mempersulitnya. Anggap ini sebagai pemberian kamu berdua." Nalanji mengangguk samar. Dia berbalik, menatap aula dan bertepuk tangan. Dengan senyuman, dia berkata, "Semua orang, silakan lanjutkan. Ini hanyalah kenakalan yang disebabkan oleh generasi muda. Semua orang dapat memperlakukannya sebagai menyaksikan kinerja yang menarik." Haha, mendengar kata-kata Nalanji, pengamat sekitarnya tahu apa yang baik bagi mereka saat mereka mengikutinya dan tertawa. Setelah itu, mereka dengan sadar menyebar dan mulai mencari orang-orang yang menyenangkan mata mereka saat mereka terus minum anggur dan mengobrol. Hehe, orang tua, kamu benar-benar tidak akan menyerah untuk membuat kesan yang baik. Primer Tengshan tersenyum, bersandar di dekat Nalanji dan berkata dengan lembut, orang tua, sepertinya kamu benar-benar berniat merebut orang ini dari kami." Nalanji melirik primer Tengshan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Jika orang berbakat seperti itu lari ke rumah orang lain, itu akan menjadi masalah yang akan membuat orang sakit kepala." Primer Tengshan tertawa pelan. "Aku sepertinya merasa bahwa atau itu Ya Fei dan teman muda Yan Xiao mampu berbicara dengan sangat baik. Apakah kamu tidak setuju?" Tapi keponakan kecil Yan Ran tampaknya tidak dapat menurunkan dirinya sendiri dan lebih dekat dengan teman muda Yan Xiao. Hihi, bagaimanapun status mereka berbeda. Jika sudah seperti ini, bukankah pihak kamu akan sangat kehilangan? Wajah Naiji yang cemberut menyapu Ya Fei dari sudut matanya yang menarik Xiaoyan dan memeriksa seluruh tubuhnya untuk melihat apakah dia terluka dalam pertarungan. Dia kemudian melirik cucunya yang berdiri di satu sisi dengan wajah cantiknya yang dingin yang tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Dia hanya bisa menggoyangkan lengan bajunya saat dia menjawab dengan pahit, "Kamu benar-benar bersedia untuk ditempatkan di ibu kota." Begitu saja begitu. Primer Tengshan tersenyum dengan sangat senang. Dia menenggelamkan anggur merah di tangannya sekaligus. "Baiklah, aku benar-benar baik-baik saja. Meskipun orang itu bermasalah untuk bertarung, sedikit pemanasan ini tidak akan menyebabkan bahaya apapun."
Xiaoyan dengan tak berdaya menatap Yafei yang berulang kali mengukur dirinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Mendengar bahwa atau itu tidak ada yang berbeda dalam suara Xiaoyan, Yafei akhirnya menghela nafas lega. Matanya yang panjang penuh dengan kejutan saat dia mengukur Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Little fellow, aku ingat bahwa atau itu ketika kamu meninggalkan Wutan City saat itu. Belum lama sejak kamu menerobos ke Dojie. Sudah berapa lama kamu benar-benar bisa bertarung sama dengan Musan?" Xiaoyan tersenyum. Setelah mengalami latihan keras semacam itu, kembalinya semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan hanya normal. Nalan Xiaoji, terima kasih telah mengambil tindakan. Yafei maju 2 langkah, datang ke sisi Nalan Yanran dan tersenyum saat dia membantu Xiaoyan berterima kasih. Mr. Yan Xiao adalah tamu keanalan kami. Itu wajar bagi aku untuk melangkah maju. Sebenarnya, dengan kekuatan Tuan Yan Xiao, tampaknya tindakan aku mungkin tidak diperlukan. Nalan Yanran melirik Xiaoyan. Ketika orang ini melihatnya, ekspresinya mulai berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Perlakuan semacam ini, yang tampaknya berada pada 2 ujung kutub, jika dibandingkan dengan yang dia gunakan dengan Yafei, benar-benar menyebabkan Nalan Yanran menjadi tidak bisa berkata-kata. Yafei, kita belum bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Kamu tidak perlu mengabaikan aku dengan cara ini. Kan, berdiri di samping Muzan, yang melihat bahwa atau itu Yafei bahkan tidak meliriknya, tidak bisa menahan senyum pahit saat dia bertanya, "Tuan mudamu, aku tidak akan berani." Hanya saja temperamen kamu adalah sesuatu yang Yafei tidak cukup diberkati untuk bertahan. Aku berharap bahwa atau itu di masa depan, kamu tidak akan mengatakan hal-hal yang merusak reputasi Yafei. Aku tidak pernah membuat janji keterlibatan apapun. Jadi kapan aku menjadi wanita kamu? Yafei melirik orang ini dan berkata dengan senyum dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi berjalan kembali ke sisi Xiaoyan. Dia menarik lengan bajunya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." Xiaoyan melirik lembut Yafei yang lembut dan kemudian melihat Musan, yang ekspresinya menjadi agak hijau dalam kemarahannya. Dia mengangguk sedikit dan membiarkan Yafei menariknya ke arah sisi lain aula. Bocah sialan itu. Mata Musan dengan marah menatap punggung Xiaoyan. Dia dengan kasar melambaikan tangannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran. Dia berkata, "Yanran, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Jangan diam saja. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Kami telah bermain dan bertempur sebagai anak-anak. Jangan bilang bahwa atau itu kamu bahkan tidak mau mengungkapkan sedikit informasi ini." Melihat wajah sengit dan brutal Musan, Yanran tanpa ada menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Jujur, aku benar-benar tidak yakin tentang latar belakang yang tepat dari Yan Xiao. Tetapi keterampilan memperbaiki obatnya luar biasa. Poison Searing kakek aku adalah sesuatu yang bahkan Elder Guhe tidak bisa lakukan apa-apa. Namun, dia mampu mengusirnya, itu saja yang aku tahu. Dalam hal apapun, kamu lebih baik tidak pergi kepadanya dan menemukan masalah. Jika tidak, kamu mungkin menemukan diri kamu menghadapi beberapa masalah." Nalan Yanran mengingatkannya. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke aula, meninggalkan Musan berdiri sendirian di tempat yang sama dan mengatupkan giginya. Tidak dapat mengundurkan diri dari situasi. "Aku tidak peduli apa identitas kamu. Jangan beri aku kesempatan." Musan mengertakkan giginya dan dengan kasar berkata dengan suara lembut. Bersambung ke bab selanjutnya.